Ini dulu tidak mengenal Tuhan Yesus, dan ketika dia menerima Tuhan Yesus nggak ada pekerjaan, dia terbuang ya, dan dia juga harus merawat orang tuanya. Dan di situ dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu, ya Tuhan tuh tidak pernah berdusta dengan janjinya. Dan saya mendengar akhirnya dia nggak cari pekerjaan, nggak masukin lamaran. Tiba-tiba pekerjaan yang mencari dia. Apakah itu bukan karena perbuatan Tuhan? Dan lewat pekerjaan itu dia bisa membiayai orang tuanya yang sakit. Bahkan dia bisa datang hari ini ke sini tuh ongkosnya gak sedikit loh Bapak Ibu. Naik pesawat loh. Ya, dan ibu akan pulang besok ya. Akan pulang besok. Dari situ saya melihat bahwa kalau Tuhan yang sudah berjanji dan kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, sebenarnya kuncinya itu hanya percaya pada Tuhan, ikuti firman-Nya, dan ya udah mengalir dengan rencana Tuhan. Seringkali kita nggak bisa lihat mujizat karena kita membatasi Tuhan dengan kekuatan kita. Ya, hari ini saya dapat firman Tuhan itu dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, Saudara. Firman Tuhan di sana berkata begini, Ibrani 6 ayat yang ke-13. Baca bersama. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Semua janji yang ditulis Tuhan di dalam Alkitab itu sumpahnya terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Sebab gak ada lagi yang lebih tinggi dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan janji atas namanya sendiri, Bapak Ibu, ini Tuhan loh yang berjanji loh. Kalau manusia berjanji bisa nggak tidak ditepati? Banyak toh. Nggak usah dengar janji manusia. Saya pernah cerita dulu ketika saya baru datang di Jakarta dengan suami. Saya melayani satu keluarga. Ya, mereka ini ribut, berantem, suami istri ribut, Saudara. Tengah malam jam 2 berantem, saya ditelepon. Ya, kami datang melerai mereka. Sampai akhirnya ya cuma satu kerinduan saya agar keluarga ini dipulihkan. Ya, dan waktu itu istrinya tuh bilang sama saya, Bu, saya ini lagi mau jual rumah saya, Bu. Sudah ada yang nawar 19 miliar, Bu. Tapi saya masih nggak mau dulu, Bu, karena rumah di situ memang mahal. Lalu dinaikin sama orangnya jadi 20 miliar. Bu Debbie doain ya, ini sudah naik 20 miliar loh. Pokoknya nanti kalau rumah ini laku, saya janji saya beliin ibu rumah. Nggak usah yang mahal-mahal ya Bu, 500 jutaan saja. Itu 15 tahun lalu waktu kami baru datang ke Jakarta. Saya waktu diomongin gitu saya ngelus dada gini. Dalam nama Yesus, janji manusia itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nggak usah dimampirkan di hati. Nanti kalau tidak ditepati bisa sakit. Amin. Jadi saya bilang sama suami, nggak usah terlalu digubris. Yang penting tujuan kita melayani mereka ini supaya mereka ini bertobat. Dari 19 miliar naik jadi 20 miliar sampai laku di harga 23 miliar. Banyak gak uang segitu? Menurut saudara banyak ya? Menurut saya banyak banget. Bukan banyak lagi. Lalu Bapak Ibu, akhirnya Bu Debbie doain ya, besok saya serah terima di notaris AJB, kita jual beli proses. Oh iya Bu, saya doakan. Pokoknya tenang ya Bu, saya ingat janji saya. Akhirnya siang sudah berlalu, sore saya iseng WA. Ibu bagaimana Bu, sudah lancar semuanya? Nggak masuk SMS saya. Sampai malam Saudara nggak masuk, nggak dibalas. Akhirnya saya coba telepon miss call. Saya miss call, suaranya begini. Telepon yang Anda tuju sedang bersembunyi. Ya, telepon yang Anda tuju sedang ngumpet. Saya bilang sama suami nggak usah ditelepon lagi. Lalu saya iseng SMS sama pembantunya.
Karena pembantunya ini yang sering ngabari saya, Bu tolong bapak sama ibu berantem lagi, Bu tolong dia mau bunuh-bunuhan. Saya cuma tanya gini, Mbak bagaimana kabarnya nyonyahmu? Ya bilang sama dia, saya ini gak mau minta uang atau mau nagih janji, gak, cuma tanya kabar. Orang biasanya sehari itu telepon terus. Kata pembantunya gini, itu dia Bu, sejak bayaran rumah dia mengurung diri. Dan dia katakan, siapapun yang telepon saya bilang saya tidak ada. Walaupun keluarga dekat, keluarga jauh datang ke rumah ini, tutup pintu bilang saya tidak ada, itu mereka pasti mau minta duit sama saya. Bapak ibu, lalu dia mengunci diri. Berapa hari setelah itu pembantunya SMS saya, Bu dia berantem sama anaknya, gara-gara persoalan anaknya minta uang mau beli telur. Ngeri ya saudara. Ada loh orang kaya, bayangkan loh, persoalan telur anaknya marah karena beli telur bijian. Maunya anaknya itu beli yang banyak. Dia saudara begitu dapat uang ini dia kekap, dia takut sekali kehilangan. Dan kabar terakhir saya dengar dia sakit-sakitan masuk keluar rumah sakit. Ya, apa yang kita cari di hidup ini? Makanya saya juga jangan terlalu didengar. Kalau manusia berjanji bisa PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Karena janji manusia itu janji palsu. Tapi ayat ini berkata, ketika Allah memberikan janjinya ya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14 katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. 15 Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bagian kita tunggu waktu Tuhan, sambil berjalan mengikut Tuhan, iringi Tuhan, nikmati kemurahan Tuhan. Jangan banyak bersungut-sungut, percaya saja, amin. Walaupun dalam hidup Abraham penantiannya banyak kelok-kelok sampai dia pernah berbuat salah. Dia menghamili pembantunya sendiri karena dia gak sabar tunggu janji Tuhan. Iblis selalu memberi tawaran yang palsu, tapi jalan Tuhan itu yang terbaik. Lalu dikatakan di sana saudara, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengekohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ya, Tuhan itu berjanji kalau kita ini setia ikut Dia, kalau kita ini sungguh-sungguh takut akan Dia, kalau kita ini hidup sungguh menghormati Tuhan, menjauhkan dosa dari hidup kita dan taat berjalan dalam kekudusan, maka Tuhan bilang akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan. Saya kalau orang datang konseling, Bu kenapa hidup saya begini-begini, saya cuma tanya, kamu menghormati Tuhan gak dalam hidupmu? Apa itu menghormati Tuhan? Berjalan dalam kebenaran dan kekudusan, jauhi dosa, taati firman Tuhan, itu namanya orang yang menghormati Tuhan. Apa goal dari kekristenan kita Bapak Ibu? Goalnya adalah kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup kita ini memenangkan jiwa-jiwa di sekeliling kita, karena mereka melihat kesaksian hidup kita. Itu makanya dikatakan Tuhan yang berjanji loh. Allah mengikat dirinya dengan sumpah ayat 18 supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ada sebuah pengharapan besar yang Tuhan janjikan di depan kita. Dan kita harus menjangkau itu. Kita harus membuka mata rohani kita untuk melihat sebuah pengharapan yang terletak di depan kita. Percayalah pada Tuhan Bapak Ibu, dan percayalah kepada janjinya.
Tapi seringkali kita nggak bisa melihat pengharapan yang besar di depan kita yang Tuhan berikan. Pengharapan akan kesembuhan, akan pemulihan, akan kelimpahan, akan janji-janjinya. Seringkali kita nggak melihat. Kenapa? Karena iman kita mati, iman kita tidak hidup, iman kita tidak aktif. Mari buka mata rohani kita, buka mata iman kita untuk melihat. Karena mata jasmani kita ini terbatas, tapi mata iman kita itu tidak terbatas. Saya ini lupa bawa kacamata. Jadi saya ini melihat saudara ini, saya cuma lihat ada kepala-kepala di situ. Tapi saya tidak bisa lihat orangnya, saya nggak bisa lihat mukanya. Tapi saya tahu ini ada orang itu, ya. Oh, itu ada pakai baju pink, baju biru, baju putih. Saya tahu. Tapi lihat muka jelas itu saya tidak tahu. Buram semuanya. Karena saya melihat dengan mata jasmani. Saya lupa bawa kacamata, ya udah, saya udah buram. Tapi ketika kita melihat dengan mata iman, janji Tuhan dilihat pakai mata jasmani itu tidak terlihat. Makanya kita harus hidupkan manusia rohani kita untuk bisa melihat janji Tuhan. Saya bicara begini saudara, karena saya sudah mengalami apa yang Tuhan janji itu. Apa yang Tuhan katakan itu saya melihat. Walaupun memang jalannya itu panjang, terjal, berliku. Tapi ketika Allah sudah berjanji, Dia mengikat dirinya sendiri dengan sumpah dan perjanjian. Dan wow, kalau Tuhan yang berjanji, janji suami bisa palsu, janji istri bisa palsu, tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, Dia mengikat supaya apa? Supaya kita ini dengan dorongan yang kuat, kita ini menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayo kuatkan hatimu, kuatkan imanmu hari-hari ini. Karena Tuhan sudah dekat saudara. Hari-hari ini mari kita cari Tuhan lebih lagi. Mari kita cari perkenanan Tuhan lebih lagi. Hidup ini hanya sementara, tetapi perkenanan Tuhan itu sampai pada hidup yang kekal. Ayat 19 dikatakan, baca bersama. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar. Ya, sampai Bapak Ibu, pengharapan itu sauh yang kuat. Ya, yang tidak bisa tergoyahkan dan terombang-ambingkan. Tapi bagian kita adalah dikatakan apa? Kita harus punya iman yang kuat untuk bisa menjangkau pengharapan yang di depan kita. Karena orang yang masih terus berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan. Tapi ketika kita sudah berhenti berharap, maka segala-galanya selesai, berhenti. Seringkali saudara, kita ini belum mati. Ya, tapi pengharapannya sudah mati. Sehingga kita berkata, ya keadaan saya begini-begini terus. Memang ya semua sudah terlambat. Ya sudah begini. Tapi waktu engkau hidupkan imanmu. Kita dengar kesaksiannya Ibu Naomi tadi. Rasanya tidak mungkin di depannya. Ya, melihat keadaan gak punya pekerjaan. Sudah dibuang oleh suami dan anak-anaknya karena menerima Yesus. Dan sampai hari ini dia terus bergumul. Tapi ketika Tuhan beri, dia cuma bilang, ini tanganku Tuhan. Aku ini masih bisa kerja. Kalau Tuhan memberkati aku percaya itu akan menjadi satu sumber dan hidupnya boleh menjadi berkat bagi keluarga orang tua. Bapak Ibu, kita semua menerima pengharapan yang sama. Tuhan melemparkan janji itu bagi setiap kita yang mau percaya. Mari kita masuk dalam pengharapan itu. Dan dikatakan di sana Yesus yang sudah masuk terlebih dahulu sebagai perintis bagi kita. Dia yang membuka jalan bagi kita untuk masuk kepada janji-janji Allah. Yesus yang lebih dulu mengorbankan nyawanya untuk memberikan sebuah pengharapan yang pasti bagi kita. Kalau hari ini orang di luar saya masih moga-moga, semoga, mudah-mudahan. Tapi orang yang percaya pada Yesus berkata, aku percaya, aku pasti punya pengharapan di dalam Kristus. Sebab sorga yang mulia itu disediakan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Yes, ada sebuah kepastian.
Saya berdoa supaya setiap kita hari-hari ini mari kita terus memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita. Semakin hari kita semakin dikuduskan Tuhan, supaya kita memperoleh kekuatan untuk menjangkau satu pengharapan yang kuat di depan kita. Jangan menyerah di tengah jalan Bapak Ibu. Pertandingan iman kita ini belum selesai, masih panjang perjalanannya. Mari terus berlari, terus kejar sesuatu apa yang tidak dilihat dunia ini. Kita harus melihatnya. Hari-hari ini saya nggak pernah lelah. Saya ini kemarin baru tiba dari Bandungan. Puji Tuhan, anak-anak sekolah misi mau selesai bulan depan. Sudah angkatan yang kedua dan kita akan Januari masuk angkatan yang ketiga. Nggak terasa ya? Saudara nggak terasa, saya terasa. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kemarin saya ketemu mereka, satu sukacita mendengar bagaimana mereka semua diubahkan Tuhan. Di sekolah misi mereka merasa, wow, ternyata menjadi Kristen itu seperti ini ya. Rata-rata semua kesaksian mereka begitu. Saya ini sudah Kristen, bahkan ada yang sudah pelayanan, ada yang sudah STHHH. Ya, dia bilang, saya di sekolah misi ini baru tahu Bu, baru mengerti. Loh yang sudah STH aja baru ngerti loh. Makanya puji Tuhan kalau hari ini saudara sudah dibuat mengerti oleh Tuhan tentang pengharapan yang pasti itu. Dan puji Tuhan mereka semua semangat. Besok mereka akan diutus untuk pergi ke pedesaan, ke pedalaman, masuk ke gunung-gunung sampai di Gunung Kidul sana dan lain sebagainya. Dan nanti mereka akan kembali setelah itu, nanti tanggal 16 Desember mereka akan diwisuda. Tapi nggak dibawa ke sini lagi, di sekolah nanti ya. Siapa yang mau ikut ke sekolah daftar sama saya ya. Tanggal 16 Desember kita sekalian Natalan dengan anak-anak sekolah misi di Bandungan. Dan setelah itu mereka akan pulang kembali ke daerah mereka masing-masing. Dan yang tidak punya pelayanan akan diutus ya ke pengutusan misi. Sudah ada beberapa yang dikirim ke pedalaman Kalimantan untuk menjadi guru agama Kristen di sana. Dan saya bersyukur Bapak Ibu. Haleluya melihat itu ya. Kalau setiap kali melihat sekolah itu, saya hanya bilang, ini sekolah iman dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada Tuhan udah bikin ada. Cuma karena satu modal percaya, menerima pengharapan yang dari Tuhan. Apa yang mustahil ternyata tidak mustahil. Saya pernah bilang dulu, Tuhan kenapa Tuhan pilih saya bikin sekolah? Sekolah gratis lagi, itu kan gak gampang, itu kan gak mudah. Ya, belum ada saya lihat pengusaha bikin sekolah gratis begitu. Ya, lah saya ini siapa? Tapi Tuhan bilang bukan kamu. Aku hanya pakai imanmu, tapi aku yang akan berperkara. Dan sampai hari ini saya melihat bagaimana Tuhan sangat luar biasa saudara. Mencukupi, memenuhi, bahkan wow, tidak ada kata-kata saudara. Cuma satu, saya ingat waktu pertama kali Tuhan suruh bikin itu. Ya saya bilang, Tuhan saya ini bukan orang kaya, saya gak punya uang miliaran. Tapi Tuhan bilang, aku gak cari orang kaya, aku gak cari orang pinter. Aku cuma cari orang yang beriman dan percaya. Melihat dengan mata iman sesuatu yang orang gak lihat. Bapak Ibu bayangkan kalau saya gak taat, kalau saya tidak mau menanggapi proyek Tuhan itu, tidak akan ada anak-anak 60 anak yang bisa bersekolah dan menjadi hamba-hamba Tuhan. Bahkan ini nanti sudah banyak yang mulai daftar. Ya ayo, Tuhan cuma mau cari orang yang taat, peka dan percaya bahwa Allah berjanji dia mengikat sumpah atas dirinya sendiri. Dan kalau dia bersumpah atas dirinya, maka janji itu pasti dia tepati. Hari ini mungkin engkau berkata, Tuhan aku belum melihat janjimu. Saudara, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, itu menjadi jaminan bagi setiap kita bahwa dia sudah beri nyawanya. Apalagi yang lain dia pasti akan beri buat kita.